Halo para pemirsa Suwanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kali ini masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita akan berbagi pengetahuan dan juga action dan juga values mengenai revolusi mental, gerakan revolusi mental. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Karsidi, Rafiq Karsidi, nama lengkapnya. Beliau adalah luar biasa tokoh kita. Beliau adalah merupakan rektor Universitas 11 Maret tahun 2011 tahun 2019. Nah, sejak tahun 2020 beliau diangkat menjadi staf khusus Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta tentunya. Dan sebelum kita menyapa tamu istimewa kita, jangan lupa saudara klik subscribe dan juga klik lonceng, komen, dan like supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Profesor Rafiq Karsidi dan juga dari Suyanto.id. Sekarang saatnya kita berbincang. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Yanto. Semoga sehat selalu. Juga para pemirsa Suyanto.id ya. Alhamdulillah, Prof. Kita sehat walafiat. Dan dari Pasuryan panjenengan nggih sehat walafiat. Amin, amin. Nah, Prof, kita berada di episode kedua mengenai gerakan revolusi mental. Kemarin kita sudah berbicara mengenai apa, mengapa, dan hakikatnya revolusi mental. Nah, sekarang ini kita mulai, Prof, bagaimana sebetulnya revolusi mental itu bisa berlaku di masyarakat dan siapa pelaku revolusi mental yang utama, Prof? Ya baik, Prof. Yanto. Kemarin kembali sebelum ke sana ada 3 core value istilah Prof. Yanto kemarin ya, yaitu yang pertama adalah apa yang disebut sebagai kita singkat saja namanya EGI ya, EGI itu adalah etos kerja, kemudian gotong royong dan integritas. Nah, 3 hal ini adalah nilai utama yang kita istilahnya ajak masyarakat untuk bertransformasi, melakukan perubahan atau memperbaiki diri pada 3 hal itu. Nah, siapa yang akan melakukan? Tadi pertanyaan Prof. Yanto, ya tentu semua komponen masyarakat, istilah kita yang sering disebut pentahelik, khususnya adalah penyelenggara negara, kemudian juga kelompok masyarakat ya Prof. Yanto. Jadi misalnya termasuk di dalamnya itu adalah pemuda dan juga mahasiswa, khususnya juga mereka yang sedang menjalani pendidikan di dunia pendidikan, baik khususnya dari tingkat misalnya kalau kita bicara pemuda ya mungkin dari SMA setingkat itu sampai kepada perguruan tinggi, bahkan juga yang sudah bekerja, bahkan juga mereka yang di dunia usaha gitu ya, termasuk masyarakat yang Prof. Yanto sekarang berada ini media, termasuk media online ini. Dengan kata lain semua komponen masyarakat harus terlibat. Nah, hari ini seperti Prof. Yanto sampaikan, mungkin barangkali kita akan banyak berbicara tentang pemuda dan mahasiswa ya Prof. Yanto ya. Karena mereka akan menerapkan EGI tadi, etos kerja, kerjasama atau gotong royong dan apa yang disebut dengan integritas. Integritas. Saya kira 3 hal itu menjadi core values yang sangat relevan, Prof. Karena keadaannya sekarang ini kan tidak semua orang punya integritas. Gotong royong mungkin masih harus kita perjuangkan lagi, karena itu adalah nilai yang
baik luhur peninggalan nenek moyang kita dan itu asli Indonesia saya kira Ya. eh, dan juga etos kerja. Nah, etos kerja ini saya kira memang diawali harus dari keluarga juga Prof saya kira untuk membangun itu. Bagaimana anak-anak diperkenalkan untuk bisa produktif di dalam lingkup rumah, kemudian perilakunya di sekolah dan sebagainya. Gimana, Prof? Iya, Betul? betul. Pemuda, kalau kita bicara pemuda ya mereka berada di dalam suatu Hmm. lingkup sosial yang terkecil adalah keluarga ya. Ya, Mereka dididik sejak masih anak-anak, sejak bayi bahkan kemudian menjadi pemuda lalu menjadi dewasa. Peran orang tua menjadi sangat penting ya. sekali Hmm. sebagai pertama dan utama dalam proses pendidikan untuk dirinya, dalam hal ini pemuda, untuk bagaimana bisa berintegritas, bisa juga menghormati orang lain, bekerja sama dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Tentu peran orang tua sangat penting. Di dalamnya adalah mendidik mereka, tepatnya adalah proses sosialisasi dalam keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, 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 ya. Dan Prof Yanto, saya ingin sampaikan mengapa kajian ya, kita atau bincang-bincang kita pada hari ini khususnya tentang pemuda. ya, oke. Begini, Prof. Sekarang ini misalnya dari data BPS misalnya ya, Nah, ya. tahun 2020 kemarin itu jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta lebih. Ya. Itu ternyata di antara yang paling banyak misalnya itu adalah mereka pemuda gitu, Ya. pemuda ya. Bahkan kalau dilihat populasinya begitu 15 sampai 64 tahun misalnya, jumlah presentasi penduduk itu 70% dan yang dari pemuda jumlahnya cukup banyak, itu Mhm. kalau tidak salah 27%. Ya. 27% itu kan cukup banyak ya. Itu istilah kita sekarang ini, atau mereka mengatakan ada generasi Z, generasi Y gitu ya. Ya, Ini ya. perlu menjadi perhatian utama bagi kita semua. Karena itu maka saya memandang bahwa perhatian dan mengajak pemuda untuk bagaimana melakukan revolusi mental itu menjadi sesuatu yang sangat Ya. penting, Prof. Gitu misalnya, ya. Ya. Dan ya saya sepakat Prof. Dan para pemuda dan juga ya adiknya pemuda saat ini itu ketika tahun 2035 ketika bonus demografi terjadi, itulah yang akan mengisi, yang akan jadi pemimpin, akan menjadi entrepreneur dan akan menjadi politisi. Oleh karena itu perlu melakukan revolusi mental sejak awal saya kira. Ini saya sepakat Prof. Dan tentu saja ketika kita salah merevolusi mental mereka itu nanti generasi emas akan berubah menjadi generasi cemas saya kira di tahun 2045 nanti. Nah, gimana langkah real dari action gerakan revolusi mental in action itu gimana terhadap pemuda, Bro? Ya, jadi dengan kata lain bagaimana menerapkan ya core value revolusi mental itu bagi para pemuda, begitu ya, Prof ya. Ya. Misalnya di bidang melakukan sosialisasi di keluarga dan atau juga mendidik mereka di sekolah tadi tentang integritas misalnya. Ya, misalnya bagaimana mereka kita dorong untuk secara konsisten dan tangguh begitu ya, tak Ya. tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang istilahnya itu mampu menselaraskan hubungan antara tindakan dengan nilai-nilai prinsip kehidupan yang baik untuk mereka. Misalnya
menjabarkan nilai-nilai integritas itu supaya mereka kemudian dapat dipercaya dengan lingkungannya, sadar hak dan kewajiban serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kayak seperti itu. Dalam hal etika kerja misalnya juga meningkatkan katakanlah etos kerja yang tinggi, daya saing, kreatif, ya mandiri, inovatif gitu ya, kemudian produktif. Tadi yang dikhawatirkan oleh Prof. Yanto kalau nanti ada bonus demografi itu tadi, dalam hal gotong royong tentu kerjasama sebaik-baiknya dengan ya tentu mereka bisa karena tidak bisa sendiri dan harus menghormati orang lain dan sebagainya. Hal seperti itulah sebenarnya nilai-nilai yang harus diterapkan di kalangan mereka. Ya, saya seperti episode yang pertama kemarin membagi kegiatan itu supaya tidak terlalu sulit. Ada 5, Prof ya. Hanya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, kemudian Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Kegiatan Indonesia Bersatu misalnya lah. Ini tentu mahasiswa, para pemuda juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu, katakanlah dalam hal Indonesia Melayani tadi, misalnya mereka ikut melakukan misalnya membimbing masyarakat, katakanlah lewat Karang Taruna, lewat organisasi pemuda, melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Misalnya kalau mahasiswa ya katakanlah misalnya ikut kuliah kerja nyata dengan kegiatan-kegiatan yang real di masyarakat misalnya ya, atau katakanlah misalnya dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kampus, atau kalau pemuda juga kegiatan-kegiatan yang real di masyarakat, ikut bersama-sama katakanlah ya dari yang paling kecil di kampung misalnya, atau di RT, RW, mereka peduli dengan lingkungannya seperti itu. Ini bagian dari ikut melayani, membantu sesama di lingkungannya. Misalnya Indonesia Bersih juga bisa, misalnya katakanlah ikut kerja bakti, peduli pada lingkungan supaya tetap bersih. Kampus misalnya juga ada namanya Green Campus misalnya ya, atau Green Village misalnya kalau di kampung, atau katakanlah kegiatan mengelola sampah, kegiatan-kegiatan yang peduli lah istilahnya dengan lingkungan supaya bersih. Demikian juga Indonesia Tertib, katakanlah kegiatan-kegiatan, contoh yang paling gampang berlalu lintas, Bro. Nah, sekarang itu semrawut sekali, mana jalur sepeda motor, mana jalur yang cepat, lambat dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak peduli, misalnya seperti itu. Dan yang paling utama misalnya penggunaan ruang publik, khususnya ruang publik digital. Ini sekarang semrawut juga lah, bagaimana menyadari bahwa orang tidak terganggu oleh aktivitasnya dan sebagainya seperti itu. Intinya disiplin, termasuk misalnya budaya antri yang sekarang sedikit sekali mulai ditegakkan, sehingga harus supaya dan kemudian tertib dan mau mematuhi peraturan-peraturan di lingkungannya, di sekolah, di kampus misalnya seperti itu. Nah, ya yang mandiri itu penting. Indonesia Mandiri adalah kegiatan-kegiatan yang katakanlah jadi usaha supaya yang bersangkutan ke depan tidak tergantung hidupnya orang kepada orang lain. Misalnya itu ada kegiatan usaha, rintisan usaha, apakah itu sifatnya online atau apa. Dan kalau kembali kepada falsafah dan ekonomi nasional, mestinya ya berkooperasi misalnya gitu ya. Seperti itu misalnya diterapkan, atau
mendorong produk-produk ekonomi lokal supaya berkembang, UMKM dikembangkan dan sebagainya. Ya. Ini. Nah, kemudian yang terakhir Indonesia Bersatu, ya bagaimana Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sesuatu landasan utama bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, tapi kita saling menghargai antar suku, agama, kelompok-kelompok yang berbeda dan sebagainya, seperti itu, Prof. Ini harus terus-menerus kita pacu, kita dorongkan kepada mereka, kemudian ajak mereka menyadari ini adalah sesuatu yang penting. Itu mungkin implementasi yang pokok kepada mereka, Prof. Yanto. Ya. Oh, sangat relevan itu, Prof, saya kira. Karena misalnya saja untuk Indonesia Mandiri, itu anak-anak kita itu sekarang ini kalau tidak diberi kesempatan, didorong, diberi model kemandirian, itu luar biasa ketergantungan. Jadi sangat generasi agak manja. Jadi kita lihat, Prof, di tempat saya itu kalau Jumatan ya misalkan jaraknya itu hanya 400 meter aja pada naik motor. Kenapa tidak jalan kaki? Sehat jalan kaki. Nah, ini hal itu kecil, tetapi bahwa nilai itu harus dibangun dari yang kecil, harus dihabituasikan karakter itu. Nah, kemudian dari kemandirian itu tentu saja akan melahirkan nilai-nilai di mana seperti dikatakan Prof. Karsidi tadi, Prof. Afek tadi, supaya tidak tergantung kepada orang lain. Kalau bisa itu meng-create pekerjaan dan sebagainya. Saya kira sudah banyak, Prof, ini values yang kita sampaikan, dan tentu saja setelah ada revolusi mental itu bagi anak-anak, bagi siswa, misalnya tertib, Indonesia tertib, ya kalau selebrasi melakukan selebrasi kenaikan kelas kelulusan itu ya jangan wer-weran pakai motor yang sehingga akhirnya menimbulkan perkelahian kelompok. Jadi bajunya dicoret-coret, bahkan dari Jogja ada juga yang sampai Klaten, sampai kemana-mana. Ya, itu sangat bagus, Prof, ini saya kira kita kampanyekan lah. Ini jadi prinsipnya mereka harus produktif gitu. Kalau dari sisi Indonesia Mandiri sekarang apa yang dikenal sebagai startup misalnya, Prof, itu saya kira penting sekali kita dorong pada mereka supaya mereka ke depan tidak menjadi orang yang tergantung pada orang lain, tapi dia mandiri. Ini sesuatu yang penting sekali untuk gerakan revolusi mental bagi pemuda dan mahasiswa. Ya, baiklah, Prof. Saya kira biar para pemirsa penasaran, kita lanjutkan episode ketiga nanti supaya tetap mengikuti kita bagaimana implementasi yang lebih menukik lagi tentang gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dan terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Insya Allah kita harus sehat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yanto. Selamat pagi. Oke, terima kasih.